Museum Pahlawan ini. Ikutin terus ya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih fasilitas apa aja yang ada di dalam Museum Pahlawan ini. Yang pertama itu ada Tugu Pahlawan, kemudian ada museum, perpustakaan, kantor, musola, kantin, dan toilet. Nah, kalian udah kepo kan apa aja sih yang ada di dalam museum ini? Ikutin aku terus ya. Bakal jelasin tentang sedikit mengenai mobil Bung Tomo. Coba nih, aku informasi dulu nih. Sweet gak sih biar adil gitu? Boleh, silakan. Gimana siapa? Oke. Jadi aku akan menjelaskan ini mobil ini tuh punya siapa, terus pokoknya kalian akan aku kasih sedikit informasi tentang mobil ini. Oke. Jadi mobil ini adalah mobil peninggalan dari Bung Tomo, guys. Ini adalah mobil Bung Tomo. Jadi mobilnya itu adalah Opel Kapitan dan tahun pembuatannya itu 1956. Antik banget, Lama banget ya ini. Nomor mesinnya K25 L55235885 dan buatan dari Jerman loh guys. Platnya aja udah N loh, mana ada plat N di sini? Gak ada sih. Sama nomornya udah antik banget sih. Oke. Selanjutnya kita akan dengerin penjelasan dari Kak Romansa. Oke. Nah, di sini kita ketahui ya, di sini mobil Bung Tomo ini menemani dia selama menemani beliau dan keluarganya saat di Surabaya nih. Nah, ini merupakan mobil simbol kemewahan ya teman-teman dan kekuatan pada era masanya penjabat Bung Tomo. Sudah ya, Bentar. Ini ada tambahan sih informasi ya mengenai mobil Bung Tomo ini dihibahkan di Museum 10 November. Lalu ditempatkan di sebelah kanan patung Bung Tomo. Nah, itu teman-teman bisa dilihat ya. Kalian coba lihat ini Nah, ya patung Bung Tomo. Nah, itu langsung ya ditempatkan di sebelah kanannya patung Bung Tomo secara langsung, lalu disimpan di sebelah kanannya ini ya. Lalu ada juga nih mungkin mobil ini juga mengalami kerusakan, tapi setelah didesain modif, nah ini diperbaiki lagi agar bisa dipajang di Museum 10 November ini Untuk dipamerin ya. Jadi bahan pembelajaran juga buat teman-teman yang mau belajar tentang kisah pahlawan. Oke, mungkin itu saja. Kita next ke selanjutnya. Nah, kita sekarang udah ada di depan museumnya sendiri nih. Kita harus beli tiket dulu di depan museumnya sendiri. Mungkin teman-teman mau lihat? Let's go. Nah, jadi di sini aku bersama partner aku, Kak Raisa, mau menjelaskan mengenai apa sih yang terjadi di pahatan-pahatan kali ini. Mungkin Kak Raisa bisa jelasin apa sih yang terjadi di pahatan kali ini? Nah, di pahatan kali yang besar ini itu penjelasannya itu ada
Jadi KA itu kereta api, yang mana pertahanan ini itu bekas kantor gubernur dan markas Kenpetra Indo Jepang di Jalan Pahlawan, di mana saat ini tuh berdiri Tugu Pahlawan dari bekas puing-puing dari gunung tersebut. Nah, apa sih pertahanan viaduk KA itu? Jadi KA itu yang artinya kereta api, yang mana jadi di Pagadang situ ada ini kereta api, rel kereta api yang mana itu adalah pertahanan viaduknya. Jadi di kereta api, di rel kereta api di situ banyak sekali korban yang berjatuhan, banyak sekali yang tewas gitu. Itu saja. Mungkin teman-teman udah paham ya apa itu viaduk. Kita next ke selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa foto-foto pada zaman dahulu di mana pahlawan-pahlawan kita sedang berjuang. Nah, selanjutnya kita ada di dalam nama-nama tokoh perjuangan yang telah gugur. Mungkin akan dijelaskan oleh Kak Romansa lagi ya. Oke, nah kita ketahui ya di sini ada nama-nama tokoh pelaku dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945. Sama ada organisasi atau badan perjuangan nih teman-teman. Sebenarnya di sebelah sana ada RTM Surjo, nanti sampai kepada Brahma. Di sini memang suatu tokoh-tokoh yang sebagai pengobat untuk bisa merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Nah, kita ketahui bahwa memang banyak sekali ya tokoh-tokoh yang diabadikan namanya, tetapi ternyata juga masih ada pahlawan yang gugur, bahkan tak dikenal namanya lebih dari 10.000 gitu. Jadi di sini terdiri nama-namanya saja dan ada beberapa yang belum tercatat nama-namanya karena telah gugur dan tidak diketahui namanya pada saat perjuangan 10 November 1945. Wah, banyak sekali ya teman-teman pahlawan yang gugur, bahkan namanya aja nggak diketahui loh. Sayang banget ya. Kita harus menghargai jasa para pahlawan sih. Oke, itu saja, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita lanjut masuk ke bagian utamanya ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke langkah lebih baiknya kita tahu dulu nih apa aja sih setiap lantainya itu isinya terdiri apa aja. Mungkin akan dijelaskan oleh Kak Naura. Di sini ada 2 lantai ya teman-teman. Lantai pertama ada zona Surabaya pada masa proklamasi. Lalu ada Dinas Surabaya pasca proklamasi. Kemudian diorama elektronik atau pemutaran film selama 2 menit. Selanjutnya ada zona masa dan pasca pertempuran Surabaya. Dan yang terakhir ruang pertemuan. Lalu selanjutnya ada di lantai 2 ada zona pertemuan 10 November 1945. Kemudian piramid jantung dan koleksi Laskar Rakyat, kemudian teknik peristiwa pertempuran Surabaya, lalu ada foto-foto para perjuangan menangis di lantai 2, kemudian ada diorama statis 1 dan 2, selanjutnya yang terakhir ada diorama dapur umum. Gitu aja ya teman-teman. Wah, banyak sekali ya. Mungkin kita jadi penasaran kali ya. Langsung aja nggak sih kita masuk ke dalamnya? Oke, di lantai 2 ini juga terdapat beberapa alat atau senjata yang digunakan oleh para pahlawan untuk pertempuran 10 November 1945 yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Kak Firly. Kak Firly mungkin bisa menjelaskan beberapa senjata yang digunakan para pahlawan untuk melawan para penjajah. Oke, jadi di sini tuh ada senjata yang digunakan oleh arek-arek Surabaya, yaitu pahlawan-pahlawan di kota Surabaya. Yaitu yang paling ciri khasnya di kota Surabaya itu bambu runcing. Terus kemudian ada senjata seperti pedang, parang, dan yang senjata paling sederhana yaitu ada ketapel dan juga keris. Oke, yang paling mencolok ini ya teman-teman ada bambu runcing ya. Sudah dijadikan bambu runcing ini sudah dijadikan ikon di kota Surabaya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai alat dan senjata-senjata yang digunakan para pahlawan terdahulu. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal nanyain salah satu pengunjung di Museum
November. Sebelumnya mohon maaf Ibu untuk waktunya. Di sini saya mau tanya, Ibu kesini itu dalam rangka apa ya Bu, kalau boleh tahu? Saya lihat anak saya yang kuliah di ITS, jadi karena dia lagi kuliah, saya nggak ada kegiatan, saya mau lihat ke Surabaya. Kemarin saya udah ke Museum Kapal Selam. Kemarin pergi sama anak saya tunjukin tuh mami, museum ini Tugu Pahlawan. Ya udah besok aku mau kesini. Jadi saya kesini hari ini mau ngeliat. Mungkin apa sih yang menurut Ibu yang menarik di dalam Museum 10 November ini? Mungkin Ibu bisa jelaskan yang paling menarik. Menarik ya, karena mengenai perjuangan Indonesia dan mau 10 November kan. Jadi saya pikir saya mau lihat kayak apa sih perjuangan yang ada di Surabaya ya, di area tersebut. Makanya saya lihat satu, saya perhatiin, saya bacain satu-satu karena saya belum pernah, ini baru sekali ke sini. Untuk yang terakhir Ibu, mungkin kesan dan pesan apa yang bisa Ibu sampaikan ketika berkunjung di Museum 10 November ini? Museumnya sih bagus, cukup informatif, cuman mungkin kenyamanan lebih diperhatiin kali ya, karena bukan agak sih, saya pikir panas. Tapi cerita tentang perjuangan itu bagus banget gitu loh. Sebenarnya bagus, jadi buat kita mengingatkan gimana kita jalani hidup kita ya. Ternyata nih kita begini nih karena pahlawan yang dulu. Itu aja sih. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang mungkin dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Ibu atas waktunya yang telah Ya, diberikan. Mari Ibu. Di sini saya dengan narasumber saya. Mungkin kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu ya, Kak? Ya, halo, nama aku Dena. Oke, saya mau tanya nih Kak, kakak di sini tuh tugasnya apa sih? Ada magang Kak atau pengurusnya di sini? Iya, jadi saya di sini magang. Oh, Ya, dari prodi pendidikan sejarah. Magang magang. mandiri di sini. Kalau boleh tahu berkuliah ke mana ya Kak? Dari Universitas di Surabaya. Oh, sama satu alma mater Iya, ya, ini dengan Kak? Bapak Lama. Oke, kita langsung ke intinya ya Kak ya. Saya mau tanya nih, mungkin kakaknya bisa secara singkat menjelaskan terkait monumen sebelum kita berdiri Kak ya? Monumen 10 November. Jadi sebelum dibangunnya museum ini, lebih dahulu itu dibangun monumen yang di depan Tugu Pahlawan. Oh, Ya, jadi yang berbentuk paku terbalik itu kan iya. monumennya ya. Oh, gitu. Jadi monumen Tugu Pahlawan itu dibangunnya pada 10 November 1951. Ya. Terus setelah itu dibangun museum ini, Museum 10 November. Dibangunnya mulai 10 November 1991, terus 98 jadi dan diresmikan pada 19 Februari tahun 2000 oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. jadi bertahap gitu ya Kak? Jadi Iya. monumennya terlebih dahulu baru museumnya. Benar. Lalu ada tambahan lagi Kak? Mungkin? Ya, jadi dulu di sini itu bekas dari markas Camp Petai. Apa tuh Kak yang bertanya? Jadi markasnya Petai. Oh, Dan di sini kan dulu dibuat pertempuran ya, Iya. pertempuran 10 November yang kita pernah tahu. Jadi di belakang monumen yang tadi, yang waktu terbalik ya, Waktu monumen terbalik, Tugu ya. Pahlawan itu ada makam nama pahlawan yang tak dikenal. Jadi makam pahlawan yang tak dikenal. Jadi dulu dalam pembangunan monumen itu ditemukan banyak sekali tulang belulang ya. Akhirnya dikumpulkan, dijadikan satu, dimakamkan di belakang monumen Tugu Pahlawan. Ya, makanya ada makam pahlawan tak mungkin apa itu kan dari kemarin Kak? Mungkin apa ada informasi Kak, atau mungkin ada yang beberapa mencari keluarganya gitu, atau memang sengaja dibiarkan udah tidak dikenal gitu aja ya Kak ya? ya, karena kan kejadiannya sudah lama ya. Dan waktu itu, waktu pertempuran 10 November itu Surabaya itu kan waduh, pokoknya ya tahu ya pertempurannya seperti apa. Jadi ya tidak tahu keluarganya mana yang mana gitu. Terus waktu pembangunannya dari pertempurannya itu kan sudah lama. Terus ditemukan itu kan. Oh, jadi itu dari sekian banyaknya pahlawan dan dikenal dijadikan satu, Iya. lalu dimakamkan di belakang itu. Lalu mungkin bisa masukkan juga Kak ini terkait tokoh utama itu yang besar apa aja, itu kan banyak gitu. Maksudnya kan juga banyak sejarah-sejarah gitu Kak, mungkin bisa ada singkatnya atau pesan maknanya yang sangat kuat gitu.
Jadi ya mungkin teman-teman tahu kan proklamasi itu pada 17 Agustus. Iya. Meskipun nggak sebut tahu. Itu di mana? Di Jakarta kan? Iya. Ya. Dan tahu kan kalau misalnya berita proklamasi tersebut sampainya ke Surabaya itu telat, tahu? Telat. Iya. Ya, kenapa Pak? Karena memang keterbatasan sama medianya. Ya, itu semuanya kan di blokade. Iya. Terus akhirnya nyampe di Surabaya pada tanggal 18. Oh. Ya, jadi besoknya itu baru sampai ke Surabaya beritanya. Karena apa? Itu teks proklamasi itu sama orang-orang itu diganti menggunakan bahasa Jawa dan Madura. Konfliknya seperti itu. Jadi Jepang itu kan akhirnya nggak tahu. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan masih tahu ya. Proklamasi karena mirip sama yang di Jakarta kan. Akhirnya semua akses itu diblokade sama Jepang. Terus sampai di Surabaya itu teks proklamasi diganti dari Jawa dan Madura. Jepang nggak tahu. Oh. Iya. Terus Bung Tomo ya? Iya. Bung Tomo itu sosok pahlawan yang sangat-sangat berarti tentunya di Surabaya karena dengan pidatonya tadi bisa teman-teman dengarkan loh nanti pidatonya yang sangat-sangat membara itu membuat arek-arek Surabaya itu sangat-sangat semangat ya untuk mengadakan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan seperti itu. Dan setelah proklamasi mungkin terus merdeka ada apa-apa ya itu fakta itu masih banyak sekali pertempuran ya tentunya yang pertama 1 Oktober itu ada penyerbuan markas dan partai ini penyerbuan markas dan partai akhirnya ada gencatan senjata. Terus habis itu 25 Oktober tahu Awes Malabi? Iya. Ya, Awes Malabi meninggal kenapa? Karena ditembak itu sama orang yang tidak dikenal. Ya, itu di Di jembatan merah. sebetulnya kan itu mereka datang itu baik-baik saja dan orang Surabaya itu menyambut, tapi karena semakin hari itu kok membuat kegaduhan dan melanggar perjanjian kan akhirnya adalah yang namanya pertempuran 3 dan mengakibatkan Awes Malabi itu tewas. Oh, iya Kak, kan ini selain tadi kan saya juga lihat kan ternyata tuh tidak hanya para pahlawan aja, ternyata di sosok ini tuh ada seorang perempuan, tokoh perempuan yang mendukung pada saat Yang di atas, iya. bisa dilihat ya teman-teman. Yang di atas tadi teman-teman mungkin lihat ada dapur umum. Nah iya, Itu ada perempuan, siapa sih perempuan itu namanya Mbok Dar. Mbok Dar itu siapa? Mbok Dar itu sosok pahlawan itu menunjukkan bahwa pahlawan itu tidak hanya laki-laki saja, tapi pahlawan ada juga perempuan. Mbok Dar ini dia itu berperan sebagai apa? Setiap harinya Mbok Dar itu memasakkan 500 sampai 1000 porsi untuk ini pekerja yang apa? Membangun monumen Tugu Pahlawan itu. Jadi Tugu Pahlawan ini kan dibangun banyak sekali tuh donaturnya ya. Tentunya Mbok Dar itu termasuk salah satu orang yang sangat berjasa juga. Kalau nggak ada Mbok Dar siapa yang masuk. Dan itu dia nggak dibayar dengan sukarelanya dia setiap hari memasakkan 500 sampai 1000 porsi. Makanya sangat dianukan di situ kan di dapur umum itu terus ada juga bajunya Mbok Dar. iya, sangat berjasa banget ya Kak. Ya, terus di situ juga ada senjata laskar. Senjata laskar itu senjata yang digunakan arek-arek Surabaya. Jadi ada apa saja? Yang pertama ada jepara, ada keris, ada ketapel, ada bambu, runcing. Nah, yang di jalan sana kan ada ya yang arah ke Darmo itu namanya senjata laskar. Terus ada juga senapan-senapan teman-teman. Iya, senapan-senapan. Itu dari mana? Itu dari arek-arek Surabaya itu merampas senjatanya sih. Kan ada gencatan senjata itu kan, makanya ada senapan-senapan di situ. Sangat luar biasa sekali ya Kak ya ceritanya. Banyak. Terus ada pembentukan BKR, KNI. Mungkin teman-teman tahu BKR itu apa? Barisan Keamanan Rakyat. Jadi itu cikal bakalnya TNI, terus KNI itu cikal bakalnya DPR. Terus dulu polisinya namanya polisi istimewa. Intinya kan Mungkin kalian bisa memberikan pesan untuk anak-anak muda terkait untuk bisa memperingati atau mengimplementasikan, mengamalkan lain-lain untuk bisa mengenang para perjuangan pahlawan itu pada generasi-generasi yang Gen Z ya apalagi itu agar tidak luntur gitu loh Kak. mungkin untuk teman-teman ya yang pertama ya pokoknya harus
benar-benar rajin sekolahnya, belajarnya, karena kita kan udah menikmati nih apalagi ada kurikulum merdeka ya kan. Oke, sekarang nggak tahu bertemu apa lagi. Jadi yang kita belajar ya kan. Terus soalnya kan nggak ada perang. Dulu pahlawan itu kan sampai perang-perangan ojo kita tiktokan nyari informasi ya kan, jedor-jedor dari mana-mana. Jadi kita sekarang hanya menikmati belajar ya kan, terus apa, mengupgrade diri gitu, mengupgrade diri kita supaya lebih baik lagi untuk nusa dan bangsa seperti itu. Dan tentunya jangan lupakan jasa para pahlawan kita yang sudah bergerilya, yang sudah memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan itu ya, bangsa yang peserta adalah merupakan seperti Para pahlawan. seperti yang kata-kata dari bukan malah Jasmine. Iya. Oke, sekian, terima kasih Kak atas wawancaranya, terima kasih juga atas banyaknya informasi, pengetahuan yang kita dapatkan dari museum sebelah ini. Oke,